Selamat datang, Mystikus Channel. Kiai besar dan wali Allah yang amat dihormati di kalangan umat Islam ini, yang biasa disapa Mbah Maksum, adalah salah satu dari dua gembong kiai asal Lasem selain Kiai Baiduri Abdul Aziz. Beliau senantiasa menjalin silaturahmi, jujur, mengayomi, menghormati tamu dan teguh menjaga kebenaran. Seluruh hidupnya diabdikan kepada masyarakat, terutama kaum papa. Beliau bahkan menganggap pengabdian ini sebagai laku tarekatnya. Menurut Dennis Lombard, ahli sejarah terkenal, Mbah Maksum adalah seorang guru atau kiai dari Lasem yang kurang dikenal di tingkat nasional, namun kematiannya pada tahun 1972 menimbulkan guncangan hebat dari satu ujung jaringan ke ujung jaringan lainnya. Nama aslinya adalah Muhammadun, diperkirakan lahir sekitar tahun 1870. Ayahnya bernama Ahmad, seorang saudagar. Dari jalur ayahnya, beliau masih punya hubungan darah dengan Sultan Minangkabau, dan silsilahnya bersambung hingga ke Rasulullah. Ibunya bernama Nyai Kosimah. Mbah Maksum punya dua saudara, yakni Nyai Zainab dan Nyai Malihah. Sejak kecil Mbah Maksum telah dikirim ke beberapa pesantren untuk mendalami ilmu agama, di antaranya kepada Kiai Nawawi Jepara, Kiai Ridwan Semarang, Kiai Umar Harun Sarang, Kiai Abdus Salam Kajen, Kiai Idris Jamsaren Solo, Kiai Dimyati Termas, Kiai Hashim Asyari Jombang dan Kiai Khalil Bangkalan. Di Mekah beliau berguru kepada Syekh Mahfudz Al-Turmusi dari Termas. Tanda-tanda keutamaan Mbah Maksum telah diketahui secara kasyaf oleh Mbah Khalil Bangkalan, seorang wali kutub yang amat masyhur. Dikisahkan, sehari sebelum kedatangan Mbah Maksum ke Bangkalan, Mbah Khalil menyuruh para santri membuat kurungan ayam. Kata Mbah Khalil, "Tolong aku dibuatkan kurungan ayam jago. Besok akan ada ayam jago dari tanah Jawa yang datang ke sini." Begitu Mbah Maksum datang, yang saat itu usianya sekitar 20-an tahun, beliau langsung dimasukkan ke kurungan ayam itu. Mbah Maksum disuruh oleh Mbah Khalil untuk mengajar kitab Alfiyah selama 40 hari. Yang aneh, pengajaran dilakukan oleh Mbah Maksum di sebuah kamar tanpa lampu, sedangkan santri-santrinya berada di luar. Mbah Maksum hanya 3 bulan di Bangkalan. Ketika hendak pulang, Mbah Khalil memanggilnya dan didoakan dengan doa sapu jagat. Lalu, saat Mbah Maksum melangkah pergi beberapa meter, beliau dipanggil lagi oleh Mbah Khalil dan didoakan dengan doa yang sama. Hal ini terjadi berulang hingga 17 kali. Mbah Maksum menikah 2 kali, nama istri pertama ada beberapa versi, sedangkan istri kedua adalah Nyai Nuriyah. Putra pertama Mbah Maksum, Kiai Ali Maksum, telah menjadi pemimpin pesantren Munawir Krapyak, Yogyakarta, dan menjadi salah satu tokoh NU yang terkenal di tingkat nasional. Sejak muda Mbah Maksum sudah hidup zuhud. Beliau sempat menjadi pedagang baju hasil jahitan Nyai Nuri, juga berjualan nasi pecel, lampu petromak, sendok, garpu, konde dan peniti. Sembari berdagang beliau juga menyempatkan diri untuk mengajar umat dan secara rutin berkunjung ke Tebu Ireng untuk mengaji kepada Kiai Hashim Asyari, walau dari segi usia Mbah Maksum lebih tua. Mbah Maksum berhenti berdagang setelah bermimpi bertemu Rasulullah beberapa kali, di mana Kanjeng Rasul menasihatinya agar meninggalkan perdagangan dan beralih menjadi pengajar umat. Mimpi itu terjadi di beberapa tempat di stasiun Bojonegoro. Saat antara tidur dan terjaga, beliau berjumpa Kanjeng Rasul yang memberinya nasihat la khoro illa fi nasyir al-ilmi, tiada kebaikan kecuali menyebarkan ilmu. Beliau juga bermimpi bersalaman dengan Kanjeng Rasul, dan setelah bangun tangannya masih berbau wangi. Beliau juga bermimpi bertemu Nabi sedang membawa daftar sumbangan untuk pembangunan pesantren, dan berpesan kepada Mbah Maksum, "Mengajarlah, dan segala kebutuhanmu insya Allah akan dipenuhi semuanya oleh Allah." Ketika dikonsultasikan dengan Kiai Hashim Asyari, yang biasa memanggil Mbah Maksum dengan sebutan Kang Mas Maksum karena sudah amat akrab, mengatakan mimpi itu sudah jelas dan tak perlu lagi ditafsirkan. Setelah mimpi-mimpinya itulah beliau menetap di Lasem dan istiqomah mengajar. Sebelum mendirikan pesantren, beliau berziarah dulu ke beberapa makam wali Allah, seperti makam Habib Ahmad ibni Abdullah ibni Tholib Alatas, Sapuro, Pekalongan. Menurut Mbah Maksum, saat berziarah pada malam Jumat, Habib Ahmad Alatas menemuinya dan memimpin doa bersama.
Setelah itu Mbah Maksum keliling kota meminta sumbangan, dan berhasil mendapatkan sejumlah uang yang dibutuhkan untuk membangun pesantren. Selain ke makam Habib Ahmad, beliau juga sering mendatangi Haul Habib Ali Kuitang, Jakarta, dan ke makam Mbah Jejeruk, Sultan Mahmud, di Binangun Lasem. Setiap kali berziarah ke makam Mbah Jejeruk ini, Mbah Maksum selalu membaca sholawat nariyah 4444 kali dalam sekali duduk. Mbah Maksum juga istiqomah mengamalkan doa nurun nubuwah selepas sholat subuh dan asyar. Setelah beberapa lama mengembangkan pondok, pesantrennya kemudian dinamakan Pesantren Al-Hidayat. Tetapi agresi Belanda tahun 1949 membuat Mbah Maksum harus mengungsi, dan pesantren mengalami masa vakum sampai situasi tenang dan aman kembali. Mbah Maksum selama mengajar banyak berperan aktif langsung dalam pendidikan santrinya. Beliau juga memiliki kebiasaan mengajar beberapa kitab yang diajarkan terus-menerus berulang-ulang, artinya jika kitab itu khatam, maka akan dimulai lagi dari awal. Di antaranya adalah pelajaran Al-Quran, Fathul Qorib, Fathul Wahab, Jurumiyah, Alfiyah, Al-Hikam Ibnu Athoillah, dan Ihya Ulumuddin. Mengenai kitab Al-Hikam ini Mbah Maksum menyatakan bahwa beliau menghatamkannya sebanyak usia beliau. Mengenai kitab Ihya, beliau berujar, "Saya khawatir kalau melihat santri yang belum pernah hatam kitab Ihya tapi sudah berani memberikan pengajaran kepada umat, ya, semoga saja dia selamat." Fathul Wahab juga dihatamkan sebanyak usianya, sehingga beliau pernah berkata bahwa ilmu fiqh telah ada di dalam dadanya. Ketika beliau sudah berusia lanjut, kebanyakan santri yang datang kepadanya umumnya punya tujuan utama tabarukan, atau mengambil barokah spiritualnya. Dalam mengajar santri Mbah Maksum amat disiplin dan istiqomah, sebab istiqomah adalah lebih utama ketimbang 1000 karomah. Beliau juga tak segan-segan menegur khotib Jumat yang khotbahnya terlalu lama dengan cara bertepuk tangan. Banyak muridnya yang menjadi kiai besar, seperti Kiai Abdul Jalil Pasuruan, Kiai Abdullah Fakih Langitan, Kiai Ahmad Saihu Jakarta, Kiai Bisri Mustofa Rembang, Kiai Fuad Hashim Buntet Cirebon, dan masih banyak lagi. Sebagai Kiai NU beliau juga gigih berjuang mendukung membesarkan NU bersama kiai-kiai lainnya. Beliau amat mencintai organisasi ini, sehingga beliau menyatakan tidak ridho jika anak keturunannya tidak mengikuti NU. Bahkan Mbah Maksum sendiri selalu didatangi oleh banyak kiai jika ada urusan penting di tubuh NU untuk meminta nasihat dan doanya. Misalnya ketika hangat-hangatnya pembentukan Jamiyah Thoriqoh Al-Muktabaroh An-Nahdliyah, Mbah Maksum termasuk yang setuju, dan bahkan menjadi salah satu petinggi organisasi tarekat itu, walaupun beliau sendiri tidak mengamalkan praktik-praktik tarekat. Menurutnya, saya sudah menggunakan tarekat langsung dari Kanjeng Nabi Muhammad, yakni berupa hub al-fuqara wa al-masakin, mencintai kaum fakir miskin. Selain itu banyak pula tokoh lain yang sowan kepada beliau guna meminta doa restu. Hal ini juga dilakukan oleh Profesor Kiai Haji Mukti Ali saat diangkat menjadi Menteri Agama. Mbah Maksum bersedia mendoakan Mukti Ali jika dia mau mengikuti sarannya, yang salah satunya menunjukkan kebesaran jiwanya, "Engkau jangan sekali-kali membenci NU. Sebab membenci NU sama dengan membenci aku karena NU itu saya yang mendirikan bersama-sama ulama lain. Tetapi engkau pun jangan membenci Muhammadiyah. Jangan pula membenci PNI dan partai lain. Kau harus dapat berdiri di tengah-tengah dan berbuat adil terhadap mereka." Ketika pecah huru-hara PKI, Mbah Maksum terpaksa melakukan perjalanan dari kota ke kota, karena beliau termasuk tokoh yang diincar hendak dibunuh oleh PKI. Mbah Maksum wafat pada 28 April 1972, 14 Robiul Awal 1392 Hijriah, jam 2 siang, setelah sholat Jumat. Upacara pemakamannya dibanjiri massa yang ingin memberikan penghormatan terakhir. Pemakamannya dihadiri oleh banyak tokoh ulama, petinggi partai politik dan pejabat pemerintah. Karomah. Sebagaimana umumnya para wali Allah, Mbah Maksum juga dikaruniai karomah. Beliau tahu kapan dirinya akan meninggal. Ketika Kiai Baidowi wafat pada 11 Desember 1970, Mbah Maksum menyatakan bahwa 2 tahun lagi dirinya akan wafat. Pernyataan ini menjadi kenyataan. Menurut seorang saksi, Mbah Maksum ketika di depan jenazah Mbah Baidowi, beliau seperti berbicara dengan almarhum, dan berkata, "Ya, 2 tahun lagi saya akan menyusul." Karomah lainnya adalah firasat yang tajam, mengetahui isi pikiran orang. Ada satu kisah karomah lain yang menunjukkan ketinggian kedudukan spiritualnya. Dikisahkan bahwa suatu waktu seusai sholat duha,
beliau dipijiti oleh santrinya yang bernama Ahmad hingga tertidur. Mendadak di luar kamar terdengar ada tamu menyampaikan salam. Ada 9 orang tamu berwajah habaib, duduk melingkar di ruang tamu. "Mbah Maksum ada?" tanya salah satu dari mereka. Oleh Ahmad dijawab masih tidur, sambil menawarkan untuk membangunkannya. "Tidak usah," kata tamu itu. Lalu para tamu itu berbicara satu sama lain dengan bahasa yang aneh, kemudian mereka membaca sholawat lalu berpamitan. Begitu para tamu beranjak keluar, Mbah Maksum memanggil Ahmad. "Ada apa, Mat?" Setelah dijelaskan, Mbah Maksum menyuruh Ahmad memanggil tamunya itu. Namun dalam waktu sesingkat itu para tamu itu sudah menghilang. Kemudian Mbah Maksum memberitahu bahwa mereka adalah Wali Songo, dan yang berbicara tadi adalah Sunan Ampel. Setelah memberitahu jati diri mereka, Mbah Maksum tidur lagi. Mbah Maksum juga terkenal dengan sebutan Kiai Bulus yang artinya mengajar murid-muridnya tanpa disertai keterangan-keterangan yang diperlukan si murid. Beliau hanya membaca kitab dengan memaknai per kalimat saja, itu pun dengan suara yang gak jelas, ngremeng bahasa Jawanya. Yang penting dibaca, faham gak faham ya silahkan, seakan murid-murid beliau setelah diajar ditinggalkan begitu saja, sama seperti Bulus, kura-kura, yang bertelur di pantai dibiarkan begitu saja tanpa dierami menetas sendiri. Namun anehnya murid-murid beliau mempunyai kefahaman yang lebih dari ketika ngaji di selain kiai yang satu ini. Kisah lainnya adalah ketika Mbah Maksum kehabisan persediaan beras. Lalu Mbah Maksum memimpin istighosah dengan membaca petikan sajak dari syair Al-Burdah, "Wahai makhluk paling mulia, Muhammad, aku tak ada tempat berlindung kecuali kepadamu pada peristiwa malapetaka besar," sebanyak, kurang lebih, 80 kali, dan dilanjutkan doa memohon rezeki, dan pada saat itu seorang peserta, Ibu Nadiroh menyela, "Amin, Mbah, beras, 1 ton. Mbah Maksum membalas, "Tidak 1 ton, tapi lebih." Beberapa hari kemudian datang beberapa orang memberi beras yang banyak sekali. Karomah mendatangkan beras ini sering terjadi. Dalam riwayat lain diceritakan Mbah Maksum pada suatu pagi seusai mengajar Alfiyah memanggil 12 santrinya, mengajak mereka mengamini doanya. Doanya sederhana saja, tanpa mukodimah dan tanpa penutup, "Ya Allah Gusti, saya minta beras." Jam 11 siang datang becak mengantar beberapa karung beras. Pada karung itu tertulis nama alamatnya pengirim dari Banyuwangi. Suatu ketika Mbah Maksum mengunjungi alamat itu, dan ternyata alamat itu adalah sepetak kebun pisang di daerah pedalaman dan di situ masyarakatnya tidak ada yang kelebihan rezeki sama sekali. Jika Anda menyukai Mistikus Channel silahkan like, komen, share, subscribe, dan nyalakan tanda lonceng untuk mengikuti update terbaru. Terima kasih.